Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my best student? I hope you always happy, and happy. In this morning, we will learn about reproduction in plant. Reproduction in plant divided to vegetative and generative. Vegetative divided to natural vegetative reproduction and artificial vegetative reproduction. Vegetative without through the process of pollination and fertilization. Generative through the process of pollination, fertilization. Reproduksi pada tanaman dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif tanpa melalui proses penyerbukan atau fertilisasi, sedangkan generatif melalui proses penyerbukan dan fertilisasi. Vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami, dua vegetatif buatan. Vegetative reproduction in plant. Reproduksi vegetatif pada tanaman. The process of producing a new individual without involving the fertilization process. Fertilization is the process of fusion of the nucleus of a sperm cell with the nucleus of an egg cell. Vegetative reproduction of plants can occur in two ways. One, natural vegetative reproduction, such as spores, fragmentation, shoots, tuber stem, stolon, and rhizome. And number two, artificial vegetative reproduction, cutting, grafts, connecting, stinging. Proses untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan sel telur. Vegetatif pada tanaman dapat dibagi menjadi dua. Satu, natural vegetatif reproduksi seperti spora, fragmentasi, umbi batang, stolon atau geragi, dan rhizome. Vegetatif buatan seperti mencangkok, menstem, mengenten, dan merambat. Natural vegetative. Number one, spores. Reproduction by spores usually occurs in mosses and ferns. Two, fragmentation is reproduction by separating themselves from the parent colony and the plant becomes a new individual. Vegetatif alami seperti satu, spora. Reproduksi yang menggunakan spora biasanya terjadi pada lumut dan paku. Nomor 2, fragmentasi adalah reproduksi dengan cara memisahkan diri dari induk menjadi individu yang baru. Number 3, shoot. Usually, shoot appear on plants that have matured. These shoots can emerge from the root, stem, or leaf. Number 4, layered tuber. Layered tuber are stems that grow underground. Number 4, stolon. Stolon we often see in the wheat. Nomor 3, tunas. Tunas biasa muncul pada tumbuhan dewasa. Tunas dapat muncul pada akar,
batang atau daun. Nomor 4 adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Sedangkan 5, stolon, kita sering melihat di rumput liar. Number 6, stem tuber. Stem tuber are stems that swell underground. Stem tuber contain food reserve. Number 7, rhizomes. Rhizomes are thick stems that grow underground. Nomor 6 adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Batang tersebut mengandung cadangan makanan. Yang ketujuh adalah rhizome. Rhizome adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Now, artificial vegetative reproduction. 1. Cutting. Cutting are a way of propagation by using space of stem or branch. Other example, rose, cassava. 2. Graft. Grafting is a method of reproduction by removing some of the skin and cambium in a circle on the trunk branch, then covered with soil, which is then wrapped with a bandage, coir or plastic. Example, guava tree, mango, etc. Selanjutnya, kita akan membahas vegetatif buatan. 1 adalah stek. Stek adalah cara reproduksi tumbuhan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang. Contoh, mawar, singkong. 2. Cangkok. Mencangkok adalah reproduksi dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang, lalu ditutupi dengan tanah yang dibungkus dengan pembungkus plastik. Contoh, pohon mangga dan pohon jambu. Number 3, connecting. Implant is connecting to different types of plant. Example, tomato and potato, tomato and eggplant, mango and coffee. Number 4, grafting. Grafting is basically the same as grafting, but the plants that are placed on top are only taken for the buds. Example, durian. And last, number 5, daun. Bowing down is a branch or stem of a plant that goes into the ground. In the part that is covered with soil, then root will appear. After strong root, then cut and separated from the parent. Example, alamanda, apple, and jasmine. Nomor 5 adalah merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Contoh, alamanda, apel, dan melati. Are you still remember about part of flower? Specific breeding for plants. Spermatophyta go through 2 important events, namely pollination and fertilization. Pollination is the arrival of pollen on the stigma for
gymnosperm. Fertilization is the fusion of the nucleus of the male gamete cell with the nucleus of the female gamete cell. Perkembangbiakan khusus untuk tumbuhan spermatofita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan pollination dan pembuahan fertilization. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putih untuk tumbuhan gymnosperm. Pembuahan adalah meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina. Types of pollination based on the origin of pollen: diatonogamy, autogamy, allogamy, hybridogamy. Please read text on the table. Now, generative reproduction in plants. 1. Anemogamy, wine acid pollination. 2. Hydrogamy, water assisted pollination. Reproduksi generatif pada tumbuhan seperti 1. Anemogamy, penyerbukan yang dibantu oleh angin. 2. Hydrogamy, penyerbukan yang dibantu oleh air. Number 3, entomogamy. Entomogamy is pollination by insect. Yang ketiga, entomogamy, penyerbukan yang dibantu oleh insektisida atau serangga. Number 4, crypterogamy is pollination with the help of bees. Number 5, ornithogamy is pollination with the help of bird. Nomor 4, crypterogamy adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nomor 5, ornithogamy adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Number 6, anthropogamy. It is pollination that is intentionally carried out by human. Number 7, malacogamy. It's pollination that occurs with the help of snail. Nomor 6, anthropogamy adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. 7. Malacogamy adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput. Alhamdulillahirrabbilalamin. We already learned about reproduction in plants. Now I give you project task. Practice one of the artificial vegetative methods on plant according to the ability you can. You can look for reference in online media such as YouTube or Google. Practice results are collected when it shows results. Duration project 1 month or 3 Agustus until 3 September. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang reproduksi tumbuhan. Sekarang Ibu memberikan tugas proyek. Praktekkan salah satu vegetatif buatan pada tanaman berdasarkan kemampuan atau yang kamu bisa. Kamu bisa melihat referensi pada media online seperti YouTube atau hasil praktek akan dikumpulkan pada saat sudah menunjukkan hasil. Durasi proyek adalah 1 bulan, yaitu dari 3
Agustus sampai 3 September. Anak-anak hebat, kalian akan belajar bagaimana cara membuat vegetatif buatan. Pergunakan media online yang ada untuk belajar secara otodidak. Semangat ya, kalian pasti bisa. Semoga apa yang kita praktekkan ini, kita proyekkan ini akan bermanfaat bagi kalian nanti. Salam semangat, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 1 bulan lagi tugas proyeknya.